Kalau BKK ini dia lebih fokus ke alumni. Ya. Hai sahabat podcast Dwi Tunggal, kembali lagi pada podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Bersama saya, Safa Dwi Kalisa, hingga 15 menit ke depan. Langsung dari kabin siar podcast perguruan Dwi Tunggal, Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa, kilometer 14,5 Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Ketua Bursa Kerja Khusus atau BKK Perguruan Dwi Tunggal, Bapak Hermawan Karisma Yuga yang ganteng dan rupawan. Oke, langsung aja. Bisa Bapak perkenalkan diri sekilas dari sejak kapan dipercaya memegang amanah sebagai Ketua BKK di Perguruan Dwi Tunggal? Oke, bisa. Perkenalkan, nama saya Hermawan Karisma Yuga. Ya, saya menjabat sebagai Ketua Bursa Kerja Khusus atau disingkat BKK. Dan saya menjabat itu dari tahun 2024. Itu saya dipercaya. Secara sederhana, apa sebenarnya tugas utama dan fungsi BKK di lingkungan sekolah kita? Kalau tugas utamanya sih BKK itu sebagai pusat informasi ya. Jadi dia yang dapat informasi langsung. Makanya kami punya visi dan visinya itu kan sebagai pusat pelayanan informasi tentang pekerjaan ataupun nanti ada yang namanya job fair juga di luar dari sekolah. Jadi terus untuk misinya sendiri itu juga nanti kami tuh membekali lah siswa-siswa itu tadi nanti, terutama alumni ya. Untuk alumninya itu nanti mereka dibekali yang namanya apa soft skill ya, gimana caranya mereka itu bisa membuat CV, caranya mereka wawancara. Terus misi kami juga itu menambah beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa diajak kerjasama, termasuk yang tadi sebelum ini itu kan dari PT Indomarko Prisma Tama itu juga kami sudah MOU atau kerjasama. Ada juga beberapa perusahaan-perusahaan, hampir 12 perusahaan. Jadi tugasnya itu BKK itu lebih ke arah menjadi pusat pelayanan untuk para alumni itu biar bisa tersalurkanlah ke perusahaan-perusahaan gitu sih. Apa visi dan misi utama BKK Perguruan Dwi Tunggal selama masa kepemimpinan Bapak? Ya, visi dan misi saya tetap ya sebagai pusat informasi, pusat pelayanan untuk para alumni. Kalau untuk misinya memang dari ya kami itu menyalurkan lah beberapa alumni-alumni yang ya kami seleksi ya, bukan artian keseluruhan alumni itu kami salurkan ke perusahaan. Itu ada tahap seleksinya. Makanya di BKK itu ada tahap-tahapannya gitu. Terus untuk kami mengembangkan informasi tadi melalui program yaitu job fair. Makanya setiap tahun perguruan di Tunggal itu mengadakan job fair dan tahun belakangan ini kami kolaps ya sama Expo. Jadi job fair ini kolaborasi dengan kampus Expo. Jadi ya itu menjadi suatu program yang bagus juga. Jadi kemarin kami ada mengundang lebih dari 12 perusahaan dan kampus Expo-nya itu ada sekitar beberapa kampus. Jadi memang misinya itu tadi untuk ya melatih siswa juga, makanya di bursa kerja khusus ini juga melatih soft skill-nya dan juga kami itu menjalin kerjasama sama dunia usaha dan dunia industri. Jadi nggak cuman ya perusahaan-perusahaan yang ya lebih banyak ke umumnya, tapi memang kami lagi berusaha untuk perusahaan-perusahaan yang memang lebih lebih terkhususkan, misalnya kayak jurusan komputer itu jurusannya perusahaannya yang berkaitan dengan komputer gitu aja sih. Apa yang membedakan layanan BKK Dwi Tunggal dengan layanan pencari kerja pada umumnya, Pak? Kalau BKK ini dia lebih fokus ke alumni ya, jadi alumni ini kami bisa mencari dari aplikasi Tracer Study. Jadi para lulusan-lulusan yang sudah tamat, mau tamatnya tahun 2020, karena batasannya itu di tahun 2020 sih untuk tamatan dari Tracer Study. Jadi
pelayanan kami itu berbeda sama yang lain, ya ibaratnya kayak cari kerja lah yang lainnya. Karena kami seleksi untuk alumni-alumni dari perguruan tinggi tunggal, gitu sih, tapi seleksi. Bidang apa saja Pak yang paling banyak menyerap lulusan dari perguruan Dwi Tunggal? Alhamdulillah sejauh ini masih di apa ya, bidang retail sih kayak Indomaret ataupun Alfamart. Ya jadi mereka memang ya lebih banyak membutuhkan walaupun ibaratnya di luar dari konteks jurusannya apa, tapi untuk mereka menerima kerja para alumni dari Dwi Tunggal itu lebih banyak sih dari itu. Bagaimana proses penyeleksian dan penyaluran lulusan agar sesuai dengan keahlian dan minat siswa? Pertama itu kami ya hampir sama ya, nggak jauh beda sama kayak apa namanya perusahaan-perusahaan harus ada psikotesnya dulu. Ya jadi kami tes untuk psikologinya, ada tes juga wawancaranya. Jadi memang benar-benar lulusannya itu nanti memang disalurkan. Jadi sebelum melakukan tes di perusahaan itu biasanya kami melakukan tes secara pribadi dulu dari bursa kerja khusus untuk para alumni-alumninya. Jadi perusahaan-perusahaan itu nanti bisa percaya bahwasannya yang sudah melalui proses testing dari BKK itu bisa nanti langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan. Bagaimana strategi BKK menjaga agar kualitas penempatan kerja tetap baik dan sesuai standar? Kalau itu biasanya kami memang ya evaluasi ya setiap tahun biasanya ya saya yang memimpin sama teman-teman juga itu selalu mengevaluasi misalnya dari tamatan tahun sebelumnya misalnya di tahun 2026 ini kan baru tamat ya kan? Jadi biasanya kami itu evaluasi lagi kira-kira tamatan dari perguruan tinggi tunggal ini gimana untuk program selanjutnya apakah mereka nanti kita masukkan ke daftar tunggu ataupun nantinya kita ada melakukan testing ulang lagi di tahun berikutnya. Jadi itu nanti yang menjadi program kami bagaimana untuk menjaga lah ya kualitasnya itu tadi. Apa saja persiapan yang dilakukan BKK untuk membekali siswa sebelum mereka terjun mencari kerja? Kalau membekali kami biasanya membuat suatu pelatihan soft skill itu biasanya kami lakukan sebelum atau sesudah mereka menjadi alumni. Ya, seperti itu. Apa tantangan terbesar pada Bapak yang temui saat menjalankan BKK saat ini? Baik sahabat Dwi Tunggal, kita akan gali lebih jauh seputar bursa kerja khusus di perguruan Dwi Tunggal bersama Pak Yuga yang ganteng dan rupawan. Kalau yang saya temui saat ini itu lebih kepada minat. Jadi apa ya, banyak yang memang mereka siap untuk bekerja, tapi apalagi di generasi-generasi yang baru-baru ini kan, kalau kalian kan generasi Z ya, Iya. maksud ya. Jadi kalau untuk generasi ini memang agak lebih ini ya, karena untuk menanamkan mental yang kuat itu yang agak harus ada ya evaluasi terus lah karena mereka itu kalau misalnya di tempat kerja atau kenapa kebanyakan mereka kalau misalnya udah nggak nyaman atau kenapa itu biasanya mereka langsung mau keluar atau kenapa gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami karena kalau misalnya kami udah merekomendasikan seperti Kak Randi tadi kan, kami rekomendasikan ke perusahaan Indomaret, gitu kan. Udah pasti otomatis orang Indomarko Prismatamanya itu percaya sama BKK Dwi Tunggal. Terus kalau misalnya dia melakukan kesalahan ataupun dia melakukan pelanggaran, itu pasti otomatis yang jelek kan nama BKK. Jadi itulah yang memang harus setiap tahun itu kami evaluasi untuk seleksinya itu tadi. Ya karena terkait sama menjaga kualitasnya. Baik sahabat Dwi Tunggal, kita akan gali lebih jauh seputar bursa kerja khusus di perguruan Dwi Tunggal bersama Pak Yuga yang ganteng dan rupawan. Oke sahabat Dwi Tunggal, kembali lagi bersama saya Safa Dwi Kalisa
dalam podcast Dwi Tunggal Pelajar Bertanya, Pelajar Bicara. Masih bersama narasumber kita, Bapak Yoga yang Dermawan, yang sangat menginspirasi kita. Di pertanyaan pada segmen kedua ini agak banyak ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Dan kayaknya agak kepanjangan, kita asikin aja ya. Iya, terlalu panjang gitu ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Bagaimana cara BKK membantu siswa yang belum memiliki kepercayaan diri atau keterampilan kerja? Nah, kalau ini biasanya kami kerjasama sama guru BK sih. Jadi untuk mengembangkan psikologi itu kan. Jadi sebenarnya yang namanya setiap anak itu memiliki talentanya masing-masing gitu. Jadi kami nggak menutup kemungkinan yang ini dia pemalu ya, tapi kan nggak mungkin dia pemalu nggak bisa kerja gitu kan. Jadi apa nih yang bisa dijadikan kompetensi dia gitu kan. Jadi dari BKK ini kami juga sudah memilih tim ya di situ sesuai dengan apa namanya kompetensinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada siswa yang kurang kepercayaan dirinya ataupun kurang secara public speaking ataupun apa gitu, sama kayak yang tadi Kak Randi itu, dia sedikit memang kayak dibilang introvert ya atau pemalu gitu, tapi dari segi pekerjaannya bisa gitu kan. Jadi kan nggak menutup kemungkinan bahwasannya ya yang seperti itu berarti nggak bisa kerja nih gitu kan, nggak mungkin, tapi dia memiliki keahlian. Makanya saya rekomendasikan, bahkan dia belum keluar ijazahnya kemarin itu masih SKHU, cuman saya rekomendasikan sama PT Indomarko Prisma Tama bahwasanya itu memang dari bawaan Bursa Kerja Khusus Dwi Tunggal. Jadi alhamdulillah, dan dia sudah bekerja dan sudah ditempatkan gitu. Apakah ada kendala dari sisi dunia industri yang perlu menjadi perhatian kita bersama? Kalau kendalanya itu banyak ya, tapi kita nggak apa namanya menutup kemungkinan. Ibaratnya kendalanya yang pertama itu sumber daya, ya, karena kita memang mencetak alumni yang berprestasi, ya kan. Tapi kita belum bisa meyakinkan ke perusahaan-perusahaan bahwasannya memang mereka itu 100% bisa siap kerja. Makanya adanya bursa kerja khusus ini untuk menggali lagi para alumni-alumninya gitu. Misal ada alumni-alumni yang tahun 2023 atau 2024 mereka sudah tidak bekerja lagi, mereka bisa menghubungi kami ya. Jadi nanti kami seleksi lagi, nggak langsung misalnya alumni yang sudah bekerja langsung kami rekomendasikan, enggak gitu. Itu yang pertama dari sumber daya. Yang kedua itu kebanyakan kendalanya itu dari jurusan ya. Jadi ibaratnya komputer nanti di dunia kerjanya itu gak ada yang apa namanya yang nggak berhubungan sama komputernya gitu. Jadi ibaratnya kerjanya seperti kayak Kak Randi tadi itu sebagai pramuniaga atau apa, itu kebanyakan mereka nggak sesuai Pak sama kompetensi saya ataupun apa ya. Jadi mereka itu sih banyak kendala-kendala gitu. Dan yang terakhir dari perusahaannya. Jadi kan kita outputnya kan ke perusahaan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang Pak kalau bisa kami request lah. Nah, kadang ada tuh perusahaan-perusahaan yang request ke kami gitu. Ibaratnya kalau bisa Pak yang seperti ini, yang seperti ini, seperti nah itu yang menjadi kendala sih. Tapi untuk apa namanya untuk sejauh ini masih bisa kami atasi. Apakah ada program unggulan baru yang akan diluncurkan BKK Dwi Tunggal dalam waktu dekat, Pak? Kalau sejauh ini program kami kan masih job fair di sekolah, cuman kami sudah ada MOU juga di perusahaan-perusahaan yang rencananya memang mereka open recruitment langsung ke sekolah. Nah, jadi yang mereka targetkan itu alumni-alumni yang sudah ada di perguruan Dwi Tunggal, itu nantinya mereka langsung open recruitment, langsung psikotesnya itu langsung di sekolah. Cuman itu belum deal ya, jadi kami masih menunggu waktu dari perusahaannya kapan mereka bisa nantinya eh, yang namanya open recruitment langsung tes di sekolah itu bisa terus berjalan secara kontinu gitu sih. Itu nanti yang menjadi program-program selanjutnya. Apa harapan Bapak kepada seluruh siswa, orang tua, dan guru terkait peran BKK ini, Pak? Kalau saya sendiri yang pertama sih dari orang tua dulu ya. Dari orang tua itu
kalau bisa anaknya itu dikasih motivasi ya, karena peran orang tua itu paling penting karena yang paling lama bersama siswa itu adalah orang tua ya. Selanjutnya untuk ke guru ya, untuk ke guru dari BKK sendiri sebenarnya pengen melihat pertama wali kelas ya, melihat kompetensi anak itu dari wali kelas itu biasanya lebih dekat ya. Kalau untuk apa namanya, siswa-siswa tadi itu lebih dekat ke wali kelasnya. Jadi kompetensi apa nih yang bisa ditonjolkan sama siswa-siswa tersebut gitu. Jadi ibaratnya nanti dari peran orang tua dan juga guru nanti dia bersinergi. Jadi ibaratnya nanti tamatannya itu pun alumni itu memang benar-benar berkualitas dan siap kerja gitu. Apa pesan khusus untuk siswa tingkat akhir yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan? Ya, pesan khususnya yang pertama disiplin ya, karena dimanapun kalian berada, dimanapun nanti kalian bekerja, itu yang pertama kali itu yang ditentukan adalah disiplin ya. Eh, dalam arti kata disiplin itu tadi nggak menutup kemungkinan misalnya kalau harus izin sakit ataupun segala macam itu yang nggak masalah. Yang penting untuk datang tepat waktu, tidak sering absen, tidak terlambat. Nah, itu yang menjadi faktor utama sih untuk yang akan lulus ya. Jadi disiplin itu sih paling penting. Yang kedua itu lebih apa ya? Yang mau tamat ini kalau bisa itu lebih banyak cari informasi, jangan diam-diam aja gitu. Ibaratnya kalau memang berniat untuk bekerja di sini di Dwi Tunggal itu ada tim bursa kerja khusus. Jadi nggak usah malu-malu. Ibaratnya kalau misalnya Pak saya mau bekerja gini 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 cerita aja. Sama seperti Kak Randi, dia begitu tamat dia cerita ke Bapak bahwasannya dia itu mau melanjutkan kerja gitu. Ya Bapak tanya juga gimana nantinya kedepannya mau kuliah atau enggak, ya itu kedepannya dulu Pak. Yang penting dia mau kerja dulu. Bahkan ya dia belum menerima ijazah, masih baru pelepasan dan menerima SKHU. Jadi saya udah rekomendasikan bahwasannya Rani ini pantas untuk ke Indomaret, makanya saya rekomendasikan gitu sih. Jadi poinnya itu kalau bisa seperti Kak Randi, karena memang dalam selama belajar ya, saya sempat juga jadi wali kelasnya Kak Randi, memang nggak ada mengalami kendala selama belajar dan dia selalu bisa apa namanya mengikuti pembelajarannya, terus absensinya itu jarang ya, jadi otomatis itu menjadi poin di saat nanti kalian apa namanya mau bekerja, kedisiplinan itu sih itu aja. Apa target utama yang ingin dicapai BKK Perguruan Dwi Tunggal ke depannya, Pak? Kalau targetnya sih yang pertama, uh, kami memang menargetkan MOU bersama perusahaan yang memang menyalurkan ya tamatan-tamatannya. Cuman itu memang lebih berat sih daripada ibaratnya kita MOU banyak perusahaan tapi nggak tertarget gitu. Tapi memang program selanjutnya itu memang lebih kita bekerja sama sama perusahaan yang memang benar-benar sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada di perguruan itu. Apakah ada pesan atau hal lain yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar sekalian? Pesannya dari saya, yang pertama itu ya disiplin, ya. Yang kedua karakter yang baik, ya. Jadi selain sama disiplin juga memiliki karakter yang baik, attitude, ya. Jadi yang menjadi penilaian utama kalian mau diterima kerja itu dari disiplinnya dan etikanya. Itu sih yang harus dijaga nanti ke depannya kalau adik-adik, siswa-siswa yang mau tamat nantinya, ataupun pendengar-pendengar di podcast ini, utamakan kedisiplinan dan etika, itu aja. Oke, sahabat Dwi Tunggal, sampailah kita pada akhir bincang santai ini. Oke, terima kasih Pak Yoga sudah meluangkan waktu dan berbagai cerita tentang prestasi yang sangat membanggakan. Saya Safa Dwi Khalisa, pamit undur diri. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.